Oke, kita lanjutkan materinya. Eh, pada beberapa sesi yang sudah kita lalui sebelumnya itu, kita sudah membahas dan mencobakan secara praktis atau Anda mencobakan untuk praktek di aplikasi Anda sendiri. Ada beberapa aplikasi sudah saya instruksikan untuk dicobakan, ternyata sudah dicobakan. Tentu kita perlu juga mereview kembali materi-materi yang sudah disampaikan di waktu-waktu yang lalu itu, dan intinya di sana adalah bahwa apabila ada data yang ditempatkan dari sebuah sumber, biasanya data disebut sebagai data mentah, itu formatnya cukup beragam. Ada yang disusun dengan menggunakan Excel, misalnya ada yang menggunakan Microsoft Word, atau ada yang menggunakan apa namanya file teks biasa. Nah, kemudian untuk berbagai macam keperluan data tersebut, tentu dalam kondisi seperti itu atau dalam format digital seperti itu, harapannya agar dapat digunakan oleh aplikasi yang lain untuk berbagai macam keperluan. Ini penting. Seperti misalnya data dalam format teks, kita mau gunakan atau olah lebih lanjut dengan menggunakan Microsoft Excel misalnya, itu kita harus menempatkan data tersebut pada format yang memungkinkan dapat digunakan oleh Excel tersebut. Misalnya datanya dalam Microsoft Word, gimana sih supaya data di Microsoft Word itu dapat digunakan oleh Excel. Demikian juga sebaliknya, data di Excel bisa nggak digunakan oleh Microsoft Word. Nah, ada juga data dalam format CSV, separated value, artinya ada beberapa rangkaian data yang hanya dipisahkan oleh koma saja. Jadi apabila data tersebut sudah tersusun, maka hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah tentu kita menyusunnya itu sesuai dengan format yang kita butuhkan. Seperti misalnya data mahasiswa, ada NIM-nya, ada nama, ada kelas, kemudian jenis kelamin, agama, dan seterusnya, itu ada beberapa variabel. Nah, kita menyusunnya pengennya seperti apa? Nah, misalnya kita pengen nyusun nomor induk mahasiswa dulu, habis itu nama, habis itu dilanjutkan dengan jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya itu. Nah, di sumber aslinya tentu kita juga harus menyesuaikan supaya data tersebut bisa langsung dialihkan fungsinya supaya dapat dimanfaatkan. Kalau nggak begitu, terpaksa kita harus menginput data tersebut satu persatu, atau bahkan mungkin di blok, di copy, kemudian dipaste. Itu ini akan membutuhkan waktu yang lama, dan apabila datanya dalam kapasitas yang besar, tentu ini sangat menyulitkan. Nah, di hari ini saya sudah meninggalkan materi terkait dengan interoperabilitas yang berkaitan dengan data. Nah, sekarang saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu ini saya tayangkan saja. Ini saya tayangkan sebentar. Nah, ini kita bahas dulu ini ya. Oke, diperhatikan di layar masing-masing. Jadi kita juga harus
memperbaharui atau mengupdate pengetahuan kita terkait dengan bagaimana komputer itu berkembang, bagaimana sistem komputer itu berkembang hingga saat ini. Kalau kita lihat dari evolusi pemanfaatan komputer itu, awalnya dulu komputer itu hanya untuk single user atau dikatakan stand alone. Kemudian eh, ada juga yang disebut dengan single tasking, hanya bisa melaksanakan satu tugas pada satu waktu. Jadi kalau single user itu satu komputer, satu orang. Kalau single tasking pada sebuah komputer itu hanya bisa beroperasi satu aplikasi saja. Jadi nggak seperti Windows sekarang. Kalau kita pakai aplikasi Windows sambil kita menjalankan aplikasi, misalnya lagi ngetik di Microsoft Word, Anda juga bisa mendengarkan musik atau memutar video atau membagi beberapa layar untuk misalnya browsing atau berbagai macam keperluan. Kalau dulu di fase pertama itu pemakainya satu orang satu PC. Kemudian single tasking, satu komputer itu hanya bisa menjalankan satu aplikasi saja. Jadi itu fase pertama. Nah, kalau di dalam penjelasan di sini menyatakan bahwa komputasi dijalankan secara terbatas di satu mesin oleh satu pemakai yang hanya mengeksekusi satu aplikasi pada satu saat tertentu. Nah, biasanya pemakai juga bekerja secara fisik pada komputer tersebut. Jadi tidak ada pengontrolan jarak jauh, nggak ada. Artinya dia memang ada data komputer itu. Nah, dulu sistem operasinya itu namanya DOS, Disk Operating System. Jadi mereka pakai itu dulu, era-era yang lama dulu. Nah, sehingga saudara sudah bisa memahami bahwa untuk fase pertama, konsep yang utama itu adalah single user, single tasking. Satu orang menggunakan satu PC atau komputer dengan menjalankan satu aplikasi saja. Itu kata kuncinya. Nah, kemudian di fase kedua itu sudah mulai dikenal multitasking. Artinya pemakainya masih satu, ya, jadi pemakainya ini masih satu. Kemudian tugas yang dikerjakan sudah mulai beragam. Jadi banyak tugas yang bisa dikerjakan secara bersamaan. Nah, jadi kalau kita lihat sini multitasking ini bahwa pada satu waktu itu PC mampu menjalankan atau mengoperasikan beberapa aplikasi. Nah, ini sudah mulai dikenal nih sistem operasinya Windows. Kalau dulu sebelumnya dikenal dengan Microsoft DOS, MS-DOS, hanya bisa satu pemakai dengan satu aplikasi. Kalau ini sudah mulai dikenal aplikasi yang dapat diakses dengan menggunakan graphical user interface atau GUI. Nah, jadi di sini operasinya sudah mulai dikenal Windows, ada lagi namanya Mac dan Linux dan sebagainya. Nah, beberapa fungsi atau fitur di Windows, Mac maupun Linux itu sebenarnya akses dengan menggunakan teks itu masih ada. Bahkan untuk operasi Linux kita sebenarnya lebih mudah bila mengakses beberapa fitur tersebut dengan menggunakan instruksi berupa teks. Nah, kalau Anda misalnya menguasai Linux, tentu alangkah baiknya Anda juga menguasai perintah-perintah command line untuk berinteraksi dengan sistem yang Anda gunakan tersebut. Jadi di fase kedua ini intinya adalah pemakaian yang masih tunggal, kemudian tugasnya yang dikerjakan pada waktu yang bersamaan sudah banyak. Kemudian berikut di fase ketiga itu multi user, multitasking. Kalau multi user artinya ada komputer yang sanggup melayani banyak pemakai sekaligus dan juga banyak
tugas yang bisa dilaksanakan pada suatu waktu. Nah, ini kalau pola seperti ini tentu kita harus melihat paradigmanya bahwa di sini ada sebuah komputer server. Komputer server itu menyediakan banyak aplikasi yang dapat diakses oleh para pemakainya. Jadi kalau yang mau mutar musik bisa, mengolah kata bisa, artinya server tersebut mampu melayani tugas-tugas tersebut secara bersamaan. Jadi konsepnya adalah multi user, multitasking. Bukan berarti bahwa satu komputer misalnya kayak laptop Anda gunakan sekaligus bersama-sama, bukan seperti itu. Tapi ada komputer satu buah yang berperan mengatur komunikasi yang terjadi antar beberapa komputer. Jadi kalau kita lihat pada gambar yang di sini, ada yang bertindak sebagai server, tugasnya untuk melayani semua klien-klien yang ada di sini. Jadi yang berkaitan langsung seperti di sini adalah klien-kliennya, dan justru sebenarnya aplikasi-aplikasi itu bisa di share atau berbagi pakai di antara sesama pengguna di sini. Misalnya di sini diinstalkan aplikasi A. Aplikasi A ini bisa dipakai oleh yang di sini. Di sini juga bisa pakai semuanya. Aplikasi B diinstalkan di sini. Nah, semua user yang ada di sini bisa menggunakan aplikasi itu secara bersama-sama. Jadi tidak mesti aplikasi itu hanya diinstalasikan pada komputer server. Jadi paradigmanya ada dua di sini, berarti aplikasi bisa diinstal yang pertama di sini di komputer server, atau salah satu simpul ini atau salah satu terminal ini diinstalkan aplikasi, dan aplikasi itu bisa digunakan secara bersama-sama. Nah, itu munculnya berawal dari konsep client server. Jadi artinya client server itu komputer yang posisinya terdekat dengan server, yang tugasnya adalah untuk membantu komputer server di dalam memberikan layanan-layanan kepada terminal-terminal atau workstation yang ada tersebut. Jadi itu konsep yang di fase ketiganya ini. Jadi ringkasan dari 3 poin ini ya seperti itu. Nah, jadi ada sebuah server yang melayani lebih dari satu pemakai yang menjalankan lebih dari satu aplikasi. Kemudian harus didukung oleh sistem operasi yang memiliki kapabilitas MU dan MT. Nah, jadi konsepnya di sini adalah sistem operasinya itu harus memfasilitasi atau memungkinkan agar semua komputer-komputer yang ada di terminal itu dapat saling berkomunikasi satu sama lainnya, dapat berbagi data, kemudian juga berbagi pakai sumber daya. Misalnya ada di salah satu komputer yang ada di sini, anggaplah di sini misalnya, sini terinstal printer misalnya. Nah, printer yang terinstal di komputer terminal yang saya sorot di sini sebenarnya juga bisa digunakan bersama-sama oleh komputer yang ada di sini. Misalnya yang komputer ini mau memprint beberapa dokumen, dia langsung memprint menggunakan printer yang ada di sini. Karena printernya ini di share, maka dengan melalui komputer server di request lah dia akan melakukan proses pencetakan atau print. Nah, tentu di dalam saluran ini kan yang tanda panah ini adalah saluran komunikasi data. Bisa saja itu berupa kabel, bisa saja itu berupa saluran tanpa kabel. Intinya adalah sumber daya yang ada di komputer-komputer yang ada di sini semua bisa dibagi pakai atau di-share. Misalnya di sini ada mesin fax. Mesin fax ini bisa digunakan bersama-sama juga. Ada printer, ada misalnya di sini barcode reader bisa juga dipakai bersama-sama. Nah, jadi
kalau diperluas konsep ini, tentu kita bisa membayangkan bahwa dalam kondisi tertentu, misalnya ada seorang pimpinan yang lagi berada di posisi yang jauh dari kantor, anggaplah dia berada di luar kota yang jaraknya sangat jauh, asalkan ada saluran komunikasi data, maka dia langsung dapat mengakses sumber daya yang ada di kantornya. Misalnya dia mau mencetak selembar surat di kantornya, di teleponnya, misalnya sekretarisnya, tolong dimasukkan kertas ke printer lah, saya mau mencetak, katanya misalnya dari jarak jauh. Maka sekretaris di kantornya atau office boy langsung memasukkan kertas ke printer, dan selang beberapa detik kemudian printernya langsung melakukan pencetakan, dan itu adalah surat dari si bos. Jadi seperti itu. Nah, jadi maka eh, konsep atau paradigma yang kita lihat seperti ini sekarang, atau pada gambar yang saya tayangkan ini, sebenarnya itu kita harus melihat bagaimana fungsi itu bisa diperluas. Jadi tadi saya ilustrasikan pada sebuah kantor ada beberapa terminal yang tersambung melalui sebuah komputer server, dan mereka bisa berbagi sumber daya. Di lantai satu misalnya ada satu komputer, itu ada printer. Di lantai dua ada satu lagi komputer, itu dia punya mesin fax misalnya. Nah, di sini misalnya ada perangkat lain, misalnya kamera misalnya, atau di sini lagi ada perangkat-perangkat yang anggaplah ada printer lagi misalnya, atau ada scanner misalnya. Nah, semua alat-alat atau media yang terinstalasi di dalam lingkungan jaringan ini bisa dibagi pakai. Tetapi yang mesti diingat adalah tentu ada protokol yang digunakan untuk komunikasi tersebut. Di mata kuliah komunikasi data dan jaringan kan sudah pernah dipelajari itu di semester sebelumnya, bahwa di saat komunikasi dilakukan, tentu bila ada beberapa orang yang berkomunikasi pada waktu yang bersamaan, maka harus ada pergiliran waktu. Maka untuk itu perlu ada protokol. Protokol kan sudah dijelaskan juga di mata kuliah itu, ada yang namanya TCP/IP misalnya. Nah, protokol itu itulah yang mengatur terjadinya komunikasi. Jadi protokol itu yang bertindak nanti misalnya si A mau mencetak surat misalnya di komputer yang lain, maka pada saat request si A duluan masuk, maka si A dilayani dulu oleh server, kemudian baru dilanjutkan ke layanan-layanan berikutnya. Bila mana terjadi misalnya request dalam jumlah yang banyak, maka server akan menyusun sebuah antrian. Jadi dilihat mana prioritasnya. Nah, maka itu yang dilayani juga. Di mata kuliah sistem operasi kan juga sudah pernah belajar, ada misalnya first come first serve, masih ingat nggak? Pertama datang pertama dilayani, yang paling besar dikerjakan duluan, yang paling kecil dikerjakan duluan. Itu kan adalah konsep dasar dari sebuah sistem operasi. Itu harus Anda pahami bagaimana ia bisa bekerja seperti itu. Kalau tidak ada protokol, apa yang terjadi? Sama seperti ibarat di jalan raya, di persimpangan, pada saat lampu merahnya padam, maka kendaraan nggak ada yang mau ngalah, semuanya berebutan untuk menggunakan jalur di persimpangan itu. Akhirnya karena nggak ada yang ngalah, terjadilah stuck di situ, terjebak semuanya, nggak ada yang bergerak ataupun. Jadi karena nggak ada yang mau ngalah, semuanya pengen menggunakan sumber daya semuanya, akhirnya terjadilah kondisi yang disebut dengan stuck tadi. Terjebaklah dia di sana, dan kalau dalam sistem komputer kita sering melihat ada pelambatan terjadi atau hang ya, biasanya di restart lagi. Maka untuk itu perlu ada protokol yang mengaturnya. Nah, protokol inilah dengan memberdayakan fitur yang ada di sistem operasi, misalnya di Windows atau di Linux,
fitur yang ada di sistem operasi itulah yang diatur. Nah, tentu nanti sistem operasi itu punya rule atau aturan di dalam pengaturan antrian ini. Dan dicek siapa yang mau dilayani duluan. Itu server punya aturan. Apakah request dalam kapasitas besar dikerjakan duluan, atau yang duluan datang dilayani duluan, atau yang paling kecil duluan, atau yang dianggap prioritas. Nah, kalau kita lihat pembandingnya ke kondisi kita yang di jalan raya, misalnya begini, contohnya begini, di jalan raya kalau kita melihat prioritas yang lebih besar, kalau kita analogikan ke sana, prioritas ada di yang besar, artinya mobil-mobil dengan ukuran besar-besar diprioritaskan jalan duluan, yang kecil-kecil ngalah dulu. Nah, jadi dibiarkan truk, bus lewat duluan atau jalan dulu, baru diikuti oleh kendaraan yang lebih kecil, misalnya bis yang 3/4 atau dump truk misalnya, baru lanjut ke kendaraan yang lebih kecil. Itu kalau mengerjakan job yang lebih besar dulu. Kalau yang lebih kecil itu sering kita jumpai pada suasana lebaran, sering kita jumpai seperti itu. Artinya bus dan truk disuruh ngalah dulu, yang kecil-kecil dulu kan, jalanlah mobil yang seperti sedan misalnya, kijang dan sejenisnya itu, sebesar itu yang diprioritaskan duluan. Setelah itu nggak ada lagi, maka baru diangsur-angsur ke yang lebih besar, sampai terakhir nanti yang paling besar sekali itu akan dilayani terakhir. Dengarkan ini karena nanti akan saya minta saudara mengerjakan sebentar lagi nih, perhatikan bagian itu. Nah, kemudian first come first serve, yang datang duluan dilayani duluan juga. Nah, ini umum kita lihat gitu ya, siapa yang datang duluan, mau dia besar jobnya, mau dia kecil, akan tetap dilayani duluan. Siapa yang duluan datang bus misalnya, masuk dilayani. Kemudian datang lagi misalnya mobil yang lebih kecil, dilayani lagi. Itu proses, artinya siapa yang datang duluan akan dilayani juga lebih duluan. Nah, tentu juga muncul pertanyaan, mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu bila mana ada job atau instruksi yang di request bila mana terjadi job itu datang bersamaan, misalnya sama-sama request serentak, gak ada beda sedikit pun, serentak gitu. Bagaimana cara sistem operasi atau protokol itu memutuskan siapa yang akan di-handle duluan? Nah, nanti saudara cari referensi terkait hal itu. Nah, kemudian ada namanya job yang dianggap sebagai prioritas. Nah, di jalan raya kan juga sering kita jumpai kan yang prioritas ambulans, mobil pemadam kebakaran, kemudian kendaraan pejabat misalnya kalau ada yang lewat. Nah, seperti itu kan boleh dikatakan sebagai job yang prioritas, artinya itu yang didahulukan. Sesibuk-sibuk apapun, sepadat-padat apapun kondisinya, maka yang prioritas tetap harus dikerjakan duluan. Nah, semua fungsi-fungsi kerja seperti itu dimiliki oleh sistem operasi. Nah, sistem operasi memiliki aturan seperti itu, maka nanti fitur itu atau fungsi tersebut diturunkan pada protokol-protokol yang juga melekat pada sistem operasi tersebut. Jadi seperti itu. Nah, tentu nanti dalam hal ini kita juga harus melihat terjadinya komunikasi itu terjadi
dalam beragam bentuk latar belakang dari komputer yang tersambung itu. Misalnya kita mengakses internet, di kampus kita menggunakan topologinya adalah ring misalnya. Sementara di lokasi yang lain yang kita juga hubungi atau kita terkoneksi menggunakan topologi yang berbeda, misalnya dia gunakan bus atau dia gunakan misalnya topologinya star di sana. Nah, eh, meskipun adanya perbedaan-perbedaan seperti itu, karena adanya protokol yang mengatur terjadinya komunikasi di antara beberapa jenis protokol yang berbeda, maka kita sebagai pengguna tidak merasakan bahwa adanya perbedaan-perbedaan seperti itu. Jadi misalnya kampus kita misalnya berbagi data atau mengakses sistem yang ada di sebuah perusahaan misalnya. Di kampus kita gunakan topologinya adalah topologi star. Sementara mereka di situ menggunakan topologinya adalah ring seperti itu. Nah, topologi yang mereka gunakan itu kita nggak tahu dia pakai topologi apa, nggak tahu, dan topologi kita pun mereka juga nggak perlu tahu. Yang mereka ingin tahu adalah apakah kita bisa berkomunikasi dengan mereka atau sebaliknya. Itu yang paling penting. Tetapi faktanya di dalam teknis perbedaan-perbedaan tersebut memang terjadi, maka fungsi yang diperlukan untuk mengatasi kondisi-kondisi yang seperti itu ada yang disebut dengan interoperabilitas itu. Jadi silakan saja topologi beda, silakan saja sistem operasi yang dipakai juga beda, silakan juga aplikasi yang mereka gunakan juga beda, tapi pada saat kita mengakses atau menggunakan sistem mereka, maka kita dapat langsung menggunakan dan tidak ada permasalahan, karena itu semuanya sudah diatur oleh interoperabilitas. Di saat kita sebagai user, kita nggak merasakan itu. Di saat kita sebagai tenaga ahli untuk tugas itu, kita sangat merasakan itu. Makanya sekarang Anda boleh dikatakan tidak pernah mengalami apa namanya, boleh dikatakan masih ada yang bertanya-tanya apa itu interoperabilitas. Nah, karena Anda masih menempatkan diri sebagai user, jadi nggak tahu apa yang terjadi, itu nggak tahu. Sama seperti kita bawa sebuah kendaraan, misalnya Anda menggunakan sepeda motor misalnya, Anda kan nggak tahu bagaimana bahan bakar Anda itu dibakar, kan nggak tahu, nggak lihat, nggak merasakan bagaimana dia dibakar, bagaimana dia berubah dikonversi menjadi tenaga, bagaimana tenaga tersebut bisa menghasilkan gerak putar, kemudian bagaimana Anda bisa misalnya menggerakkan roda depan dan roda belakang, kemudian ada fungsi-fungsi lain yang ada di dalam mesin tersebut yang bekerja, Anda nggak tahu. Yang Anda tahu, sepeda motor itu yang Anda lihat sudah tersampul rapi, ditutup semuanya, bagus, Anda gunakan dan Anda merasa nyaman, itu saja. Itu dari sisi pandang user. Tapi kalau dari sisi pandang teknis, anggaplah Anda seorang mekanik atau ahli mesin, Anda merasakan kondisi itu terjadi. Misalnya datang orang mengeluhkan, ini sepeda motor saya sepertinya nggak bisa nyala sama sekali. Nah, bagi seorang mekanik, hal itu menjadi sebuah pemikiran, sebuah tantangan, sebuah masalah yang mesti dicarikannya solusinya. Nah, karena mereka berhubungan dengan interoperabilitas tersebut. Dikira seperti itu. Di dalam bidang keilmuan kita, teknologi informasi, kita juga berbicara pada sisi pandang itu. Nah, sekarang saatnya Anda masuk ke bagian itu, ke bagian teknis, bukan lagi sebagai pengguna.
Kalau Anda menempatkan diri hanya sebagai pengguna, maka Anda tidak akan bisa masuk ke dalam konsep interoperabilitas tersebut. Nah, Anda nggak merasakan itu. Anda yang penting misalnya ngirim email ke seseorang, selesai. Bila email nggak terkirim, Anda nggak mau tahu. Anda cuma bilang emailnya nggak terkirim. Kemudian filenya nggak bisa di-download misalnya. Saya cuma dalam sisi panel user ya sebatas itu. Tetapi pada saat ada di level teknisnya, Anda perlu memikirkan bagaimana hal itu dapat dilakukan. Misalnya kita punya sebuah mail server. Jadi server itu ada yang server mail, ada server itu yang web, server web itu beda-beda semua. Ada server itu FTP, file transfer protocol. Jadi di saat kita gunakan server mail ini, anggaplah kampus kita punya server mail, dan email ini akan kita kirimkan ke seseorang yang ada di lokasi yang terpisah secara geografis, secara fisik. Nah, kirimkan misalnya dia punya email di Google misalnya. Nah, tentu server mail kita ini basisnya dengan uh, email tujuan kita itu sudah berbeda sangat jauh. Tapi bagaimana supaya email yang kita punya tersebut bisa langsung terkirim ke sana? Itu baru berfungsi ilmu dari interoperabilitas tersebut. Bagaimana caranya supaya itu bisa terjadi? Nah, sistem operasi yang mereka gunakan beda. Kemudian topologi juga beda. Kemudian server yang mereka gunakan jenisnya juga beda. Jadi bukan serta-merta Anda buat program, Anda compile, Anda jalankan, langsung jalan seperti itu saja. No way, nggak bisa seperti itu. Mungkin pada waktu Anda belajar bahasa pemrograman di kampus, anggaplah sebuah bahasa pemrograman Anda pelajari, langsung jalan aja. Begitu Anda ketik programnya, mengikuti instruksi yang disampaikan oleh dosen, programnya selesai, Anda eksekusi, kemudian jalan. Anda puas, Anda happy, selesai. Tetapi bila berbenturan dengan fakta yang sesungguhnya, ini masalahnya akan beda. Jadi Anda coba saja, misalnya Anda buat program di laptop Anda, coba aja jalankan di laptop lain, coba aja jalankan di sistem operasi lain, jalan nggak? Nah, baru keilmuan interoperabilitas berbicara di sana. Nah, bahkan kondisinya yang sering saya jumpai dalam berbagai macam kasus, begini, dia membuat sebuah aplikasi web. Jadi kebetulan saya ada dalam tim yang sama, satu tim. Kemudian dia waktu membuat aplikasi webnya itu menggunakan saya lupa namanya, ini apa namanya yang dulu pernah, sekarang orang gunakan SAM semua. Nah, SAM itu kan sudah dipaketkan sedemikian rupa agar gitu ya. Waktu membuat menggunakan untuk untuk fungsi APC-nya, kemudian fungsi untuk database-nya yang sudah terpakai itu dengan menggunakan SAM gitu ya. Nah, sementara di sistem lain dia gunakan WAM gitu. Nah, sekarang program sudah selesai, sudah jalan, dipresentasikannya, udah oke ya Pak ya, nggak ada masalah Pak ya. Terus saya bilang, coba di hosting lah. Begitu dia hosting, ternyata programnya nggak jalan lagi, nggak ada fungsi. Bahkan ada perintah program itu yang nggak jalan. Kenapa? Karena perintah program itu nggak dikenali. Maka PHP-nya langsung dilakukan update, diperbarui, dan disesuaikan lagi script-nya. Nah, diperiksa mana yang script yang nggak dikenali dan di versi terbarunya apa persamaannya. Maka diubahlah itu semua. Diubah semuanya, baru bisa jalan. Nah, itu aplikasi ya. Belum lagi DBMS-nya.
saya gunakan misalnya MySQL versi 1 misalnya. Sementara yang tersedia di situ engine-nya beda lagi, versinya beda versi 3 misalnya. Apakah bisa cocok? Nggak bisa. Itu mesti kita carikan solusinya, dan disitulah keilmuan dari interoperabilitas itu bekerja. Jadi jangan saudara misalnya nanti ada masanya saudara buat program, Pak, program sudah selesai, oke, program sudah selesai, terus coba sekarang hosting programnya. Nah itu tuh dia hosting, pasti kompilasi di sana langsung nampak banyak salah. Loh, kok salah? Rasanya udah betul semua, nggak ada masalah. Kenapa? Karena adanya perbedaan itu tadi. Maka terpaksa programnya di edit ulang, dan program yang sudah diedit itu kalau jalankan di laptop dia nggak jalan lagi loh, karena laptop dia mungkin nggak mengenali fungsi itu, sementara di server dikenali. Kita butuh banyak penyesuaian. Jadi jangan Anda berpikiran bahwa itu program Anda ketik, Anda buat jalan, begitu Anda instalasikan di server, Anda hosting, selesai begitu saja. Tidak seperti itu. Nah, jadi banyak hal-hal yang mesti diselesaikan, ada proses troubleshootnya di situ. Nah, basis ilmunya itu adalah di interoperabilitas. Nah, nanti saudara perlu melihat aspek itu. Nah, sekarang apa yang mesti saudara kerjakan di hari ini? Di hari ini saya fokus ke dalam yang fase ketiga ini. Perhatikan baik-baik. Ke fase ketiga ini, saudara, permintaan saya adalah untuk mencari informasi. Jadi saudara mencari informasi terkait dengan konsep dari multitasking tersebut. Jadi konsep dari multitasking ini mesti saudara dudukkan dulu. Nah, apa yang akan saudara lakukan? Setidaknya pada hari ini saudara mereview kembali mata kuliah sistem operasi yang pernah saudara dapatkan dulu, terkait fungsi yang dimiliki oleh sebuah sistem operasi, sehingga Anda bisa mendudukkan pemahaman Anda terkait dengan sebuah fungsi yang bersifat multitasking. Nah, itu yang mesti saudara lakukan. Buka kembali buku sistem operasinya. Nah, di situ kan saya katakan tadi ada yang istilahnya yang disebut dengan preemptive shortest job first, PSJF. Ada namanya round robin, ada shortest job first, SJF. Ada yang first come first serve, yang datang duluan duluan dilayani. Nah, itu saudara gali kembali, Anda buat ringkasannya, dan Anda kirimkan nanti langsung di apa aja, langsung nanti saya request di dalam Google Classroom saja. Jadi poin-poin tadi Anda cari kembali untuk mendudukkan pemahaman tentang interoperabilitas. Pada saat saudara kuliah sistem operasi, justru Anda menyelesaikan dalam bentuk grafik. Seharusnya itu ada dalam bentuk grafik. Kalau round robin begini, kalau shortest job first cara pengerjaannya begini. Nah, sekarang yang saya minta itu adalah konsepnya itu, bukan gambar grafiknya, konsepnya itu. Preemptive shortest job first itu gimana cara kerjanya, kemudian round robin itu gimana cara kerjanya. Nah, kemudian misalnya first come first serve itu gimana cara kerjanya. Nah, itu yang mesti Anda pahami.
Jadi nanti disusun dalam bentuk artikel, cukup 1 halaman saja, dibahas itu judul atasnya itu Anda tulis nanti adalah fungsi sistem operasi. Nah, jadi Anda uraikan itu satu persatu. First come first serve, round robin, short fast job first, SJF itu ya, dan seterusnya jelaskan. Kalau lebih bagus lagi, buatlah ilustrasi terkait dengan itu. Nah, silakan Anda mulai, dan saya tetap online di sini. Saya tunggu perkembangannya. Kalau yang untuk sesi online-nya sudah bisa saya akhiri dan saudara kerja mandiri, kemudian saya pantau. Saya akan tetap standby di sini untuk memantau progres yang saudara lakukan. Terima kasih atas kehadirannya ya. Silakan dilanjutkan.